Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Zahwa. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk, sudah nyaman? Sudah, Pak. Sudah ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Bapak. Bagaimana pelajaran hari ini, Zahwa? Ya, lumayan senang, Pak. Sekarang saya dan teman-teman jadi lebih nyaman berada di lokal baru. Oh, bagus kalau begitu. Alhamdulillah ya. Kalau Zahwa nyaman di kelas baru, tadi sebelum ini belajarnya dengan Ibu siapa? Ibu Istiazah, Pak. Oh, Ibu Istiazah. Iya, Bapak. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kalau belajar bahasa Indonesia, apa saja ya materinya? Kalau Bapak boleh tahu. Surat lamaran pekerjaan, teks cerita sejarah, teks editorial, dan lain-lain, Pak. Oh, coba kasih tahu Bapak, teks editorial itu apa sih? Seperti opini, Pak. Teks editorial adalah artikel utama di surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu isu. Oh, bagus sekali jawabannya, Zahwa ya. Sebelumnya sudah pernah masuk ruang BK apa belum? Belum, Pak. Ini yang pertama kali. Baiklah, sebelum kita memulai layanan individual kita pada pagi hari ini, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wazidna ilman wa fahman wa hidayatan wa taufiqah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair ajma'in, amin. Semoga layanan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya, Zahwa. Iya, Pak. Baiklah, apakah anak Zahwa mengetahui tujuan dari konseling kita atau layanan bimbingan individu pada hari ini? Tidak, Pak. Oh, kalau begitu, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan konseling ini dilakukan. Jadi, kegiatan ini bernama Behavior Contracts. Tujuannya yaitu untuk menolong konseli agar mampu menghapus perilaku buruk dan salahnya, membentuk perilaku baru yang positif, dan melatih dalam mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata, atau dengan kata lain, konseli mampu menjadi siswa yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi bagaimana Bapak bisa membantu saya untuk menjadi siswa yang baik dan memiliki tanggung jawab? Anak Zahwa ya hanya perlu mengikuti proses yang ada dalam konseling ini, dan Bapak minta mau berkata jujur tentang apa yang anak sekarang rasakan. Jadi sebelumnya Bapak mau kasih tahu bahwa konseling kita pada pagi hari ini berlangsung selama 1 jam pelajaran, yaitu mulai 40 sampai 45 menit. Siap dan sepakat ya Zahwa ya? Insya Allah siap dan saya sepakat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya terima kasih karena anak sudah mau meluangkan waktu untuk Bapak agar dapat mengikuti kegiatan konseling ini, dan Bapak minta maaf ya karena mengganggu jam istirahat anak. Ya, tidak masalah, Pak. Baiklah, dalam kegiatan ini Bapak akan membantu anak dalam agar dapat untuk bisa menemukan jalan keluarnya dari masalah yang sedang anak hadapi. Jadi, anak juga harus mau bekerja sama untuk sama-sama mencari jalan keluarnya. Ya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Nak. Layanan ini juga menekankan keadaan konseli untuk berfungsi secara penuh dan menekankan pada pemahaman akan tugas dan tanggung jawabmu sebagai seorang siswa. Apakah anak sudah mengerti? Mengerti, Pak. Ya. Dan anak juga perlu tahu kalau apa yang nantinya anak ceritakan kepada Bapak itu insya Allah akan terjaga kerahasiaannya. Sehingga anak tidak perlu ragu ataupun takut
untuk menceritakan semuanya. Ya, Pak. Karena dalam layanan individual ini kita Zahwaya ada dua asas, yaitu asas yang pertama asas kerahasiaan dan yang kedua asas keterbukaan dan yang ketiga asas kesukarelaan. Ya. Jadi yang asas kerahasiaan bahwa pokoknya nanti Bapak akan komitmen merahasiakan dari konseling kita pada pagi hari ini. Dan yang asas keterbukaan, Zahwa nanti harus jujur apa adanya ya Zahwa ya. Kemudian yang sukarelaan nanti Zahwa tidak ada unsur keterpaksaan ya. Jadi dari mulai sampai akhir nanti Zahwa melakukannya karena dia sendiri ya. Jangan ada paksaan dari orang lain. Sudah tahu asas-asas konseling ya Zahwa? Sudah, Pak. Jadi sudah bisa kita mulai konseling individualnya ya? Bisa, Pak. Baiklah. Sebenarnya sebelum ini Bapak sudah memantau dan sudah bekerja sama dengan guru mata pelajaran beserta wali kelas Zahwa. Bapak di sana mempertanyakan bagaimana perkembangan Zahwa selama 1 tahun kemarin. Dan yang Bapak dapatkan adalah memang penurunan motivasi belajar pada Zahwa. Dari yang Bapak tangkap, wali kelas dan guru mata pelajarannya banyak yang memberitahu pada Bapak bahwa pada saat jam pelajaran Zahwa sekarang lebih banyak menaruh kepalanya di meja. Seperti itu. Baiklah, Bapak mau tanya sekarang. Zahwa bisa tidak menceritakan apa permasalahan yang dihadapi saat ini, yang sedang Zahwa rasakan? Zahwa rasa nilai Zahwa turun, Pak. Dari kelas 4 ke kelas 5. Kelas 4 Zahwa peringkat 2 dan kelas 5 turun ke peringkat 3, Pak. Oh, oke. Berarti ini yang tahun lalu ya nak ya, kelas 10, Zahwa mengalami penurunan nilai atau prestasinya menurun. Penurunan nilai ini tahu nggak penyebabnya apa? Kita kilas balik. Selama 1 tahun ke belakang, kemarin Zahwa 1 tahun, bagaimana sih Zahwa dalam belajarnya? Zahwa merasa kurang aktif dan kurang semangat untuk belajar, Pak. Setelah itu Zahwa bisa nggak lebih merincikan kemarin Zahwa berbuat apa nih? Sampai ternyata nilai Zahwa itu tahun ini menurun. Zahwa rasa kayaknya tuh jam tidur malam nggak teratur, Pak. Oh, oke, jadi pencetusnya tadi sudah tahu ya, ternyata karena tidur malam dan pengaruh gadget ya nak ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang tadi itu faktor eksternal dari luar. Kalau dari dalam apa ya Zawa? Dari diri sendiri juga dari teman, Pak. Teman dari luar sekolah atau liburan atau dalam sekolah atau asrama? Ya, nak? Di lingkungan asrama, Pak. Lingkungan asrama. Oh, berarti dari dalam ya, Zawa. Di lingkungan asramanya itu temannya apakah banyak? Banyak, Pak. Berarti sering bermain-main ya, mengajak ngobrol padahal waktunya seharusnya waktu itu adalah waktu tidur. Iya, Pak. Bermainnya itu bagaimana? Dan biasanya sampai jam berapa saja? Nongkrong-nongkrong gitu, Pak. Biasanya sampai jam 12 ke atas baru selesai dan baru tidur. Kalau yang merasa diri sendiri, coba gimana itu? Malas untuk belajar, Pak. Lebih utamain handphone. Kalau hari Minggu bukannya belajar. Oh gitu ya. Jadi tadi Zahwa sudah menceritakan ke Bapak, ternyata Zahwa mengalami penurunan dari segi belajarnya. Oke, di sini Bapak ingin membantu supaya Zahwa bisa mengatasi masalah tersebut. Paham ya Zahwa? Insya Allah, Pak. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap inti bimbingan, yaitu penerapan teknik behavior contract. Baiklah, Zahwa sebelumnya Bapak ingin membacakan apa itu behavior contract ya. Zahwa silakan mendengarkan. Ini behavior contract atau kontrak perilaku.
Kontrak perilaku atau behavior kontrak adalah strategi pembinaan positif untuk membantu siswa memperbaiki perilaku yang tidak sesuai harapan sekolah. Strategi ini digunakan setelah intervensi umum, belum cukup efektif dan menjadi intervensi tingkat 2 yang bersifat individual. Adapun tujuan utama dari behavior kontrak atau kontrak perilaku, yang pertama memahami perilaku yang diharapkan. Yang kedua, bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang ketiga, termotivasi untuk memperbaiki diri melalui penguatan positif. Ya, baiklah, sekarang Bapak akan menyusun rencana-rencana pemberian bantuan atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak Bapak si Zahwa ini ya. Yang pertama, silakan tonton video motivasi dan belajar ini ya. Setelah itu, silakan memberikan tanggapan atau saran untuk video ini. Baik, silakan Pak. Ya, silakan lihat di layar. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Iya Pak, mana nomor dari kamu? Waktu sudah selesai. Tapi ini saya belum selesai. Aku WhatsAppan, terus main game, dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan.
Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, dia tergantung usahamu. Itu video yang pertama. Ada video yang kedua, video motivasi sekolah. Dan nah, lihat ya. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren. Atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, bagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga tiga besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu untuk sekolah. Di usia di mana dia seharusnya duduk di meja sekolah, dia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Sahabatku yang berbahagia, mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Ada kritik dan saran, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, salam semangat. Baiklah, tadi Zawa sudah melihat video tadi ya. Sudah lihat videonya? Ya, Pak. Baiklah, sekarang silakan Nak Zahwa berikan tanggapan dari dua video tadi. Silakan. Baiklah Pak, saya akan memberikan tanggapan mengenai video sukses tidak datang pada orang yang malas. Ya. Dan menurut saya,
sangat benar, yang mana seharusnya dapat membuat saya sadar kalau saya selama ini termasuk anak yang malas belajar. Ya. Dan yang kedua, untuk video motivasi sekolah, saya sebagai pelajar sangat senang menonton hal ini. Oh, terima kasih. Baik, kamu sudah memberikan tanggapan kamu dan Bapak sangat mengapresiasi itu. Baiklah, setelah kita menonton video, kita akan menangani masalah yang dihadapi oleh Nak Zahwa, yaitu penguatan agar Zahwa berubah perilaku dengan bantuan lembar kontrak perilaku. Ini ada lembar kerja peserta didik teknik kontrak perilaku ya. Silakan baca dan diisi. Sudah, Pak. Dari isi silakan Nak Zahwa dibaca. Kita kontrak perilaku itu berarti perjanjian bahwa Zahwa tidak akan dan melakukan perubahan dari tingkah lakunya ya. Silakan dibaca dari sini. Silakan Nak Zahwa baca. Teknik kontrak perilaku, Ya. behavior contract. Saya Zahwa Kina Awalia pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 yang menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, akan mengerjakan tugas-tugas yang belum saya kerjakan. Kedua, akan mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik. Ketiga, akan datang ke sekolah tepat waktu. Keempat, membuktikan bahwa saya bisa berprestasi. Kelima, akan meluangkan waktu untuk belajar dengan guru atau ustazah di kamar. Keenam, tidur pada waktunya dan tidak mengobrol sampai larut malam lagi. Ketujuh, mengurangi main handphone saat dijenguk orang tua saya. Kemudian ini. Usaha saya dinyatakan berhasil jika saya dapat memenuhi tugas-tugas dari guru mata pelajaran dan tidak ada keluhan dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan nilai-nilai di semester 2 lebih baik dari semester 1. Tanjung, 4 Agustus 2026. Saya yang bertanda tangan Zahwa Kina Awalia. Ya. Sekarang Bapak bertangan juga ya sebagai saksi ataupun yang mendengarkan bahwa Zahwa sudah kontrak perilaku. Baiklah, sekarang Bapak akan mengajak si Zahwa untuk menyimpulkan kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Kita sudah melaksanakan konseling individu, jadi silakan. Saya nggak Zahwa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Dari mulai kita tadi tahap perkenalan, kemudian masuk kepada teknik behavior kontrak. Kira-kira Zahwa dapat apa sih dari hari ini? Coba Zahwa simpulkan. Kira-kira dapat apa kita? Saya dapat motivasi yang lebih baik dalam belajar Ya. dan mendapatkan Kontrak perilaku. kontrak perilaku Itu apa itu biasanya tuh? Supaya untuk membuat saya lebih baik lagi ke depannya. ya, itu supaya memecahkan masalah Zahwa ya, gitu kurang lebihnya. Jadi yang kita dapat itu ada tujuan atau pemanfaat dari kita mengikuti konseling, diantaranya yaitu mengubah perilaku Zahwa, yaitu perilaku malas belajar, dan tadi setiap hari Minggu datang orang tua main HP kita kurangi ya. Nanti kalau orang tua datang setiap hari Minggu kita main HP boleh, cuman kasih waktu. Kemudian untuk membuka TikTok ataupun yang lain kita usahakan off dulu, lebih kepada pelajaran ya, mana PR yang belum selesai diisi. Kemudian yang terakhir tadi Zahwa juga menyebutkan prestasi menurun. Kita usahakan tahun depan ataupun kelas 5 ini Zahwa prestasinya meningkat ya. Yang tadi juara berapa? Juara 3. Ya, Pak.
kita naikkan menjadi juara 1. Kalau saya minimal juara 2 harus kita dapatkan. Membuat aturan atau hadiah. Di sini ada Bapak catat, ada reward kalau si Zahwa melaksanakan tugas tadi yang Bapak berikan. Oke, silakan Zahwa pilih salah satu yang mana diinginkan. Dapat izin memilih tempat duduk sendiri selama 1 minggu. Berarti yang mana itu nomor 1. Nomor 1. Selanjutnya, sekarang refleksi diri, ya, hidrasi supaya tidak canggung, ataupun kita sudah lama dari tadi, sudah 30 menit, silakan refleksi dulu, minum dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini baru kita lanjutkan lagi. Silakan minum. Ya Pak. Selanjutnya, kita ada lembar evaluasi hasil ya. Silakan Zahwa isi lembar evaluasi hasil ini. Kita kasih waktu sekitar 5 menit atau 10 menit lah. Gimana? Sudah selesai? Sudah Pak. Bapak lihat dulu ya. Ya Pak. Nomor 1. Saya mampu memahami tentang penyelesaian masalah yaitu motivasi belajar. Jawabannya ya. Iya. Nomor 2. Saya mampu memahami dengan baik setiap langkah-langkah penyelesaian masalah dalam konseling individu ini. Jawabannya ya. Iya. Nomor 3. Saya mendapatkan pemahaman baru dan bisa menetapkan perilaku setelah mengikuti layanan ini. Jawabannya ya. Iya. Nomor 4. Saya mampu mengembangkan perilaku yang lebih positif dan meningkatkan motivasi belajar saya. Jawabannya ya. Iya. Nomor 5. Saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih baik dan bermakna. Jawabannya ya. Selanjutnya di sini sekarang kita akan membahas rencana tindak lanjut. Kira-kira kalau nanti Bapak panggil hari apa, siap ya? Ya Pak. Coba kita atur tanggal seminggu kemudian. Setelah hari ini, hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sekarang tanggal 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tanggal 11 Agustus nanti Bapak panggil untuk tindak lanjut kita ya, sepakat ya? Sepakat Pak. Baiklah, selanjutnya Bapak minta Nak Zahwa untuk mengisi lembar kepuasan konseling individu. Nah, silakan seperti tadi ya, dibaca dulu baru diisi. Silakan Nak Zahwa membaca dulu. Silakan beritahu Bapak apa yang didapatkan tadi yang diisi. Nomor 1. Penerimaan guru BK terhadap kehadiran Anda memuaskan. Iya. Nomor 2. Waktu yang disediakan dalam sesi konseling cukup luang, sangat memuaskan. Iya. Nomor 3. Kepercayaan Anda terhadap guru BK dalam menjaga kerahasiaan selama layanan konseling sangat memuaskan. Nomor 4. Pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individual memuaskan. Nomor 5. Kenyamanan dalam pelaksanaan sesi konseling sangat memuaskan. Baiklah, mari kita tutup konseling individu kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak mengucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ananda Zahwa atas kehadiran dan ketersediaannya dalam mengikuti kegiatan konseling individu pada hari ini. Baiklah, Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.